Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup manusia seringkali bagaikan sebuah perjalanan di tengah badai yang tak terduga. Masalah datang silih berganti, dari keuangan hingga kebutuhan hidup yang menekan, membuat kita seringkali merasa tak berdaya, khawatir, dan bimbang. Di saat-saat seperti ini, kita mungkin merasa kehilangan arah, bertanya-tanya kemana harus mencari jalan keluar. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki kekuatan dan penghiburan yang jauh melebihi apa yang dunia ini bisa tawarkan. Firman Tuhan memberikan kita pondasi yang kokoh untuk berdiri teguh walaupun badai masalah datang bertubi-tubi. Kita diingatkan bahwa dalam setiap badai, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjalan bersama kita, memberi kita kekuatan, pengharapan, dan kelegaan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-7, Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih Tuhan bukan hanya kasih yang monoton dari jauh, melainkan kasih yang menutupi, menjaga, dan menopang kita. Saat kita mengalami badai, Tuhan hadir di dalamnya. Ketika dunia menyeret kita dalam arus kekhawatiran, ingatlah bahwa kasih Tuhan mengatasi segalanya dan hanya melalui iman kepadanya kita dapat bertahan. Kunci menghadapi badai hidup bukan terletak pada kemampuan kita sendiri, tetapi pada kepercayaan dan kesabaran kita kepada Tuhan Yesus. Saat kita percaya dan sabar menanggung segala sesuatu, kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Kita boleh meminta bantuan dari sesama manusia, tetapi kita tidak boleh berharap sepenuhnya kepada manusia, sebab mereka sama lemahnya seperti kita. Manusia bisa menjadi alat Tuhan untuk membantu kita
tetapi hanya Tuhan Yesus yang memiliki kuasa untuk memberikan solusi yang benar-benar menyelamatkan. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-8 mengatakan, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Janji Tuhan ini luar biasa. Dia tidak hanya berjanji menyertai kita, tetapi juga berjalan di depan kita. Dia memimpin langkah kita dan memastikan bahwa kita tidak akan sendirian menghadapi tantangan apapun. Seringkali kita berharap ada orang kaya atau tokoh penting yang bisa membantu kita keluar dari masalah. Memang Tuhan bisa memakai mereka sebagai perpanjangan tangannya, namun mereka hanya alat. Kelegaan sejati, damai yang melampaui akal, hanya bisa datang dari Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 mengatakan, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, saat itulah kita akan merasakan tangan Tuhan bekerja secara penuh dalam hidup kita. Kepercayaan kepada Tuhan adalah kunci untuk melihat pertolongannya secara nyata. Percayalah, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah setengah hati dalam menolong kita. Dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak membiarkan kita berjalan sendiri di tengah badai kehidupan. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Janji ini adalah fondasi bagi iman kita, bahwa apapun badai yang kita hadapi, Tuhan memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, hidup ini memang penuh dengan badai dan masalah, tetapi sebagai orang percaya, kita memiliki harapan yang tidak pernah pudar dalam Yesus Kristus. Dia adalah penolong yang setia, yang tidak hanya menyertai kita, tetapi juga memimpin kita melalui setiap badai hidup. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah satu-satunya sumber pertolongan yang sejati, dan percayalah bahwa kasih serta kuasa-Nya akan menolong kita melewati segala rintangan dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini,
kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah datang kepada kami pada malam hari ini. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, karena Engkau adalah Allah yang setia dan selalu menyertai kami dalam setiap badai kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang menutupi segala sesuatu, atas janji-Mu yang tak pernah gagal, dan atas pertolongan-Mu yang selalu tepat waktu. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.